Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Para pemirsa Lamping Cireme, sahabat Lamping Cireme yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan dalam hari-harinya. Selamat berjumpa kembali dalam Lamping Cireme Channel dalam program Santri dan Pesantren. Baik, para pemirsa Lamping Cireme yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia, tentunya kita sebagai orang tua tentu saja berbahagia dan senang sekali anak kita berada di pondok pesantren. Karena mungkin itu sudah menjadi cita-cita kita, atau mungkin itu sudah menjadi harapan kita sejak kita mempunyai anak dan kita bercita-cita anak kita nanti akan masuk pondok pesantren. Tetapi ternyata tidak semudah itu ketika kita sudah menitipkan anak kita di pondok pesantren. Karena memang ketika kita menitipkan anak kita di pondok pesantren, kita tidak hanya menitipkan lalu melepas begitu saja, tetapi selain kita menitipkan, kita juga bertanggung jawab dalam perkembangan anak kita berikutnya selama di pondok pesantren. Bukan berarti menitipkan anak ke pondok pesantren lalu kita melepas begitu saja, tetapi harus ada andil juga dari kita supaya anak kita berhasil dan sukses di pondok pesantren. Dan di antara hal-hal yang menyebabkan anak kita terkendal dalam kesuksesan belajar di pondok pesantren adalah yaitu anak kita merasa tidak betah di pondok pesantren, atau tidak nyaman di pondok pesantren, atau belum tercapai kenyamanan dan belum tercapai rasa betah selama di pondok pesantren. Oleh karena itu, berikut adalah tips bagaimana caranya kita sebagai orang tua bersikap untuk mendukung anak kita supaya betah di pondok pesantren. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah ikhlas. Tentu saja, ikhlas ini adalah modal paling penting buat orang tua yang mempunyai anaknya di pondok pesantren. Ikhlas dalam hal ini berarti kita menitipkan dan kita mengikhlaskan anak kita berada di pondok pesantren dengan segala peraturan, dengan segala tata tertib, dengan segala hal-hal yang ada di pondok pesantren. Dan kita siap bersedia untuk mengikuti dan mentaati semua arahan-arahan yang diberlakukan oleh pondok pesantren demi untuk mencapai ridha Allah dan demi untuk mencapai apa yang kita harapkan. Dan ini penting, ikhlas ini, sebab jika kita tidak ikhlas, maka ini akan ada kendala kepada anak kita yang sedang mondok. Karena keikhlasan ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Oleh karena itu, penting kita menanamkan rasa ikhlas di dalam hati bahwa anak kita sedang mondok dan belajar di pondok pesantren, dan kita harus mentaati semua aturan yang berlaku dan menyerahkan semuanya anak kita dalam hal pendidikan kepada pondok pesantren. Kita ikuti dan kita sami'na wa ta'na untuk kebaikan anak kita. Berikutnya yang perlu dilakukan adalah kurangi berkomunikasi dengan anak kita. Memang setiap pondok pesantren punya aturan masing-masing dan berbeda-beda dalam hal komunikasi atau kesempatan berkomunikasi antara wali santri dengan anak-anaknya. Siklusnya atau rentang waktunya berbeda-beda. Ada yang boleh sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan ada yang setiap hari boleh berkomunikasi dengan anaknya. Tetapi tentu saja itu akan berpengaruh terhadap anak kita dan mental anak kita selama berada di pondok pesantren. Kemandiriannya akan semakin hilang. Semakin kita sering berkomunikasi, semakin kemandirian akan berkurang dan tidak terciptanya karakter yang tangguh, yang mampu menghadapi segala sesuatu dengan mandiri dan
uh, dilakukan secara sendiri. Oleh karena itu, atur waktu komunikasi, atur, jangan terlalu sering untuk kita berkomunikasi dengan anak kita demi kebaikan anak kita, supaya terciptanya anak kita yang mandiri dan tidak terus selalu ingat dengan orang tua, tidak terus selalu ingin bersua dengan orang tua. Tanamkan dalam hati anak kita atau berikan pengertian kepada anak kita bahwa misalkan penelponan seminggu sekali, maka hari ini kita menelpon, kita berkomunikasi, sampaikan pengertian kepada anak kita. Mungkin nanti akan depan Umi Abi tidak akan telepon dulu, atau sampaikan nanti insya Allah penelponan berikutnya akan pada 2 pekan berikutnya. Sampaikan sesuai dengan alur komunikasi yang biasa disampaikan, supaya terciptanya kemandirian. Tentu saja ini juga berhubungan dengan penjengukan. Jika kesempatan penjengukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, maka kita bisa menjenguk anak kita untuk tidak terlalu sering dijenguk. Sama halnya ini adalah untuk menciptakan kemandirian untuk anak kita, untuk menciptakan anak kita yang tidak selalu segala sesuatunya orang tua. Biarkan mereka mandiri, berikan pengertian dengan komunikasi yang baik, tidak melemahkan semangat. Jangan lupa menasihati anak kita untuk bergaul dengan teman-temannya, untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, dan menjaga sikap terhadap teman-temannya supaya terjalin pertemanan yang baik, supaya terjalin komunikasi yang baik sesama teman, dan terciptanya suasana di pondok pesantren yang indah dan nyaman, pergaulan yang nyaman, dan keseharian yang nyaman. Sampaikan dan tanamkan bahwa kita sebagai anak yang baik harus pandai berkomunikasi, harus pandai bergaul dan menjaga sikap sesama teman supaya tumbuh kenyamanan di dalam pondok. Berikutnya adalah yang perlu kita lakukan supaya anak kita betah di pondok pesantren adalah stop cerita tentang keindahan di rumah. Ini penting sekali, sebab sekali kita menyampaikan tentang keindahan-keindahan atau tentang kegembiraan yang ada di rumah, maka itu sudah menanamkan kepada hati anak kita bahwa kamu harus pulang. Karena di rumah begini, karena di rumah banyak kegembiraan, di rumah banyak hal-hal yang membuat anak kita menjadi rindu. Jadi stop kita menyampaikan tentang kebahagiaan, keindahan, dan keceriaan-keceriaan yang ada di rumah. Sebab itu akan melemahkan semangat dan melemahkan hati anak kita, sehingga akan teringat terus kepada rumah, teringat terus kepada orang tua, dan akan menyebabkan semakin merosotnya tingkat kebetahan anak kita selama di pondok. Penting ini karena seringkali orang tua saking gembiranya cerita dengan anaknya, maka disampaikanlah semua hal-hal yang ada di rumah, termasuk hal-hal yang membuat anak kita bisa menjadi kangen rumah dan rindu rumah dan ingin segera pulang. Maka hati-hati ketika berkomunikasi dengan anak kita. Stop menceritakan hal-hal yang akan membuat anak kita rindu rumah dan ingin pulang, lalu menjadi anak kita tidak betah di pondok. Yang terakhir adalah tentu saja kita barengi semua yang kita lakukan dan kita ikhtiarkan ini dengan doa. Sebab tentu saja Allah yang maha menjadikan segala sesuatu, Allah yang membolak-balikan segala sesuatu, Allah yang akan menjadikan dan Allah yang akan tidak menjadikan segala sesuatu. Sebesar apapun usaha kita, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Sebiasa apapun, sekecil apapun usaha kita, tetapi Allah menghendaki, maka itu akan terjadi. Oleh karena itu, jangan lepaskan doa dari segala ikhtiar yang kita lakukan di dunia ini, terkhusus atau terutama dalam hal anak kita
supaya betah di pondok pesantren. Jangan sungkan-sungkan berdoa memohon kepada Allah dengan permohonan yang khusus. Seperti misalkan, ya Allah, jadikan anak saya sebagai anak yang soleh. Ya Allah, betahkanlah anak saya di pondok pesantren. Ya Allah, jadikan kehidupan pondok pesantren itu menyenangkan buat anak saya. Nah, doa-doa khusus seperti itu baik disampaikan, karena itu menggambarkan kesungguh-sungguhan kita bahwa anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang alim. Maka jangan ragu-ragu untuk kita mohon kepada Allah supaya anak kita tetap betah menjadi anak yang bersungguh-sungguh selama belajar di pondok pesantren. Demikian pemirsa Lamping Cermai yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai anak kita menjadi tidak betah dan tidak mandiri selama di pondok, karena secara tidak sadar kita yang menyebabkan anak kita menjadi tidak betah di pondok pesantren. Hati-hati berkomunikasi dengan anak kita, hati-hati dalam berucap dan memilih kalimat dan kata-kata untuk anak kita, sebab itu bisa menjadi stimulus, menjadi sugesti untuk anak kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bersikap atau menyikapi segala sesuatu. Segala kebenaran datang dari Allah, segala kekurangan dan kekhilafan datang dari Al-Fakir yang penuh dengan kesalahan dan kesilapan. Jika ini bermanfaat, sampaikan kepada kerabat dan saudara yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.